Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Tahu apa bang? Di tengah Dewa Panci dan Dokter Mangkrak sudah pada stroke nyaris stadium 8. Udah kejang-kejang nih ya kan. Karena takut di penjara. Malah muncul lagi manusia-manusia koplak ya. Yang menuduh Jokowi itu tidak pernah ikut KKN. Aduh koclak. Seharusnya kau ngomong ini itu satu tahun yang lalu ya. Ketika rame RRT itu mensidak atau mendatangi lokasi KKN Jokowi. Bukan sekarang, ini mah udah kesiangan, malah kesorean. Hah? Lah terus kalau misalnya nggak ikut KKN begitu, Jokowi nggak ikut KKN, lah emang kenapa? Dulu teman saya juga banyak yang nggak ikut KKN. Ya, ada yang datang hanya saat hari pertama, ada yang cuma datang di hari penutupan saja, ya kan? Hanya setor wajah, hanya absen. Tapi mereka lulus semua kok, ya kan? Diluluskan oleh universitas. Ya, malah saya ini nggak pernah ikut KKN sama sekali. Beneran nih, saya nggak ikut KKN sama sekali. Karena nggak ada program KKN di kampus saya saat itu. Yang ada cuma PKL. Dan saya juga lulus kok S1. Aduh, fitnah kalian itu emang kurang keren bro ya. Kurang paten. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ketemu dengan Pak Jokowi, Anda membacanya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ingin terus datang intens hadir atau yang seperti Pak Firman bilang kalau dipanggil baru saya datang gitu? Ya beliau eager untuk datang. Oh ya. Eager untuk datang. Tapi kan kata Pak Prof Firman juga mengatakan kan, masa ujuk-ujuk harus datang? Kan harus ada undangannya. Undangan ada, ya tanggal berapa beliau harus hadir, ya beliau akan mempersiapkan waktunya untuk itu. Terlepas beliau ini ada yang namanya silaturahmi kebangsaan, berkunjung beberapa daerah. Tapi ini ada first priority buat beliau. Oke. Michael, Anda yakin Pak Jokowi akan hadir rajin kalau dipanggil? Iya, saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Kan udah disampaikan Tapi sama Pak kemarin Firman. gini, saya kemarin sama Bang Andi Azwan di Kompas juga, dan saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin. Nyatanya Bang Andi Azwan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudara Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah kalau soal keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Salah satunya saya, tanggal 30 April itu, gitu loh. Padahal, kita ingatkan lagi, kenapa ini bukan mengatakan dokumen kertas itu palsu. Tapi, yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar yang entah di mana sekarang orangnya, dan Dr. Tifa, adalah sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji. Nah ini saya bisa jawab kalau masalah. Tunggu dulu Bang. Saya bisa jawab untuk ini. Ya, boleh, sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji, kok bisa lulus orangnya? Gitu loh. Ini pertanyaan buat saya, apakah dia ini adalah seorang yang punya legal standing untuk bicara tentang skripsi? Saya ada di situ. Ya kan? Saya ada di ini situ. kan konten kreator yang mencari Saya konten ada di untuk situ. itu. Kalau kita berbicara tentang yang namanya skripsinya Pak Jokowi, ya, itu yang bisa menjelaskan itu adalah UGM untuk matang itu. Dan UGM sudah menjelaskan berkali-kali. Dan juga kita sudah beradu argumentasi dengan Pak Roy Suryo ya, dengan Dr. Tifa itu di berbagai stasiun TV mengenai ijazah yang tidak tanda tangani itu. Saya sampaikan. Di UGM itu banyak sekali, itu juga ditemukan oleh Rismon bahwa itu ijazah itu tidak ada tanda tangan. Skripsi. Ya, sorry, bukan ijazah, skripsi. Ya, tidak ada tanda tangan itunya. Dan ingat, skripsi itu kan bukan hanya satu.
bisa 5, 1 ditaruh di perpustakaan pusat, dipegang sendiri, ditaruh di fakultas gitu. Yang paling itu ada 1 yang memang komplit ditandatangan karena itu syarat, ya kan, kelulusannya kan, kayak begitu. Kalau kita lihat di perpustakaan jarang yang full ditandatangani oleh dosen. Bahaya ini klaimnya. Anda tidak bisa itu karena Rismond sendiri yang membeberkan kok. Ini loh, banyak loh. Coba tanya juga dengan Pak Refli Harun, apakah sama? Ada nggak skripsinya yang tidak ditandatangani? Karena dia adalah alumni dari UGM untuk itu. Jadi apa yang dikatakan untuk itu, sudahlah. Anda bukan ahli dalam hal itu. Anda juga bukan dari UGM untuk itu. Anda ada konten kreator. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi. Nah, ini bahas tanda tangan lagi si ikan buntal ini. Ini sudah apa namanya ya? Macam udah kesorean, ya kan? Kalau kau membahas tanda tangan ini sudah sejak lama. Padahal udah dibantah juga oleh banyak netizen, oleh para alumni, ya kan, oleh si almarhum Rismond sendiri yang ikut sidak saat itu ke berbagai perpustakaan di UGM. Banyak skripsi lain, ya kan, yang juga tidak ditandatangani. Dan saya kasih tahu ya, bukan hanya di UGM. Di kampus saya, bahkan skripsi saya sendiri, ya kan, juga nggak ditandatangani. Karena pada saat ujian, gitu, ketika ujian dinyatakan lulus, itu harus diperbaiki lagi, gitu. Iya, bahkan saya nggak punya skripsi, bendel skripsi saya nggak punya. Kok nggak punya bang? Karena saat itu saya hanya mampu mencetak 4. Ya, kalau nggak salah saat itu disuruh mencetak 5 atau 6 begitu. Nggak mampu saya mencetak sebanyak itu. Berjuta-juta saat itu biayanya. Saya nggak punya. Karena skripsi saya tebal, 500 halaman. Ya toh? Hardcover, mahal kali. Jadi saya mencetak hanya cukup untuk ditaruh di perpustakaan fakultas, perpustakaan daerah, perpustakaan universitas, dan mana lagi saya lupa tuh. Saya nggak punya, tapi saya juga lulus gitu loh. Lanjut. Ini spesial luar biasa yang tidak pernah ditayangkan di channel manapun, di televisi manapun. Orang yang saya sering ceritakan sebagai saksi kunci saya, orang yang berasal dari Ketoyan, tapi begitu luar biasanya, yang selama ini beliau tinggal di Yogyakarta, tapi hari ini dia hadir langsung untuk mensupport Dr. Tifa. Selamat malam Mr. A. Selamat malam Bang Farno. Terima kasih Mr. A, luar biasa. Apa alasannya nih bisa sampai punya keinginan untuk datang ke Jakarta dari Yogyakarta jauh-jauh nih? Pertama ngasih support Dr. Tifa karena saya merasa bahwa perjuangan Dr. Tifa perlu support saya karena saya mempunyai informasi yang sangat vital demi menegakkan kebenaran yang terkait dengan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo. Wes, keren. Ini yang saya suka. Apakah tidak takut nanti jika sampai tampil di pengadilan menjadi saksi dan pasti terekspos? Apakah tidak ada ketakutan-ketakutan karena yang lawan kita, yang kita lawan adalah orang terkuat loh, ya, 2 periode terkuat. Apakah tidak ada ketakutan seperti itu, Mr. A? Jujur, kalau sebagai manusia ada rasa takut, tapi saya orang yang memegang keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan sesuai nasihat orang tua bahwa tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Keren itu ya, keren banget. Itu dalam istilah hukum itu disebut sebagai fiat justitia, ya, ruat kaim. Walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, kita tahu bahwa semua ini berawal dari pengakuan Pak Jokowi yang katanya KKN di Ketoyan. Apa yang membuat Mr. A ini yakin bahwa benar-benar tidak ada Pak Jokowi di sana? Silakan Mr. A. Pertama, saya adalah orang yang tinggal di rumah Pak Jento Abdul Wahab waktu mahasiswa UGM ber-KKN di Ketoyan, dan saya kebetulan sangat dekat dengan orang yang diklaim sebagai mahasiswa kehutanan dari UGM oleh Pak Jokowi, dan saya tahu bahwa mahasiswa itu bukan Pak Jokowi.
Dan saya sangat mengenalnya. Oke, jadi hanya satu ya yang memang dari Fakultas Kehutanan yang tahun 85 melakukan KKN di Ketoyan, yang kebetulan Mr. A berada di rumah Pak Lurah Jentuh Abdul Wahab. Nah, sekarang untuk meyakinkan, karena bisa jadi nih para penonton nggak yakin kalau beliau ini adalah benar-benar orang Ketoyan. Untuk mengujinya, mau saya tanya nih, Mas Mr. A, berapa anak dari Lurah Jentuh dulu? Dan siapa namanya? Siapa saja namanya? Sangat itu rumahnya keluarga masa hafal. Saya di situ sudah seperti keluarga. Jadi kalau soal nama anak itu di luar kepala, bahkan saudara-saudara dari Bapak Jentuh pun saya tahu. Anak pertama dari Bapak Jentuh adalah Mas Muhantono. Beliau punya kelebihan khusus sebagai lapisan beberapa kali disinggung Mas Carlo sebagai orang yang mempunyai keistimewaan tunarungu, tapi punya insting keenam, punya indera keenam, dia jago dalam permesinan. Kedua, Mas Mukarno itu waktu saya di sana beliau masih kuliah di Untak Semarang. Ketiga, Mbak Nuraini atau Mbak Nureni. Keempat, Mas Agus Sumanto. Kelima, Mbak Sri Rahayu yang diklaim saksi dari Pak Jokowi Rince sebagai dua orang. Sri dan Yayu. Padahal itu satu orang ya, Mr. A ya, oke. Sri Rahayu, terus Muhammad Abduh, dan nomor 7 adalah Mas Sugiharto. Oke, teman-teman, itu pembuktian bahwa beliau memang ada di rumah Lurah Jentuh dan kenal semuanya. Untuk membuktikan sekali lagi yang informasi yang belum diketahui secara umum, kalau itu kan pernah di persidangan ya, nanti itu kan pernah disebut. Nah, sekarang saya mau tanya, hal spesifik apa peristiwa yang dimana orang belum tahu bahwa kejadian itu memang ada di Desa Ketoyan? Apa peristiwa yang ini yang nanti bisa konfirmasi ya kalau ada orang yang Ketoyan ya, benar nggak Mr. A ini orang Ketoyan? Apa kira-kira yang Anda bisa ceritakan keseharian bersama yang ada di KKN ya, yang ada di Ketoyan saat itu, Mas? Pertama, orang yang mahasiswa kehutanan UGM yang KKN pada waktu itu lebih senior daripada mahasiswa lainnya, karena beliau waktu itu sudah sebagai PNS kehutanan dan jabatannya sudah tinggi, sindir, dan beliau juga sudah berkeluarga. Makanya beliau ada perasaan terhadap saya, dan saya pun gitu saling membutuhkan. Kalau karena beliau sudah senior, setiap mandi waktu itu masih pakai kompa tangan. Kompa, ya betul, zaman dulu. Kompa tangan itu, jadi saya kalau pagi sore membantu beliau istilahnya menyiapkan mandinya airnya ya. Imbalannya kalau saya sekolah sering dikasih uang saku ya, kasih uang saku. Itu pertama. Kedua, beliau ini sebetulnya pengen menjadikan saya anak asuh untuk melanjutkan ke SMA saya, dan itu ya saya membuat saya sangat ingat dengan beliau. Dan untuk selanjutnya ketika perpisahan KKN itu, saya mendapat hadiah dari beliau berupa pakaian, walaupun itu bekas, itu sangat berharga bagi saya. Luar biasa. Itu ya membuktikan bahwa Mr. A ini memang benar-benar mengetahui sekali sebenarnya siapa yang KKN di sana. Dan Mr. A tentu ingat ya kejadian-kejadian yang spesifik itu. Jadi tidak semua orang bisa ingat. Berarti kan nanti kalau ada orang yang nggak bohong, silakan siapapun dari orang Ketoyan untuk membuktikan itu ya. Karena kita juga pernah sampai ke Ketoyan ya, Mr. A ya, kita ke Ketoyan, dan videonya juga sudah saya spill di konten saya. Oke, Mr. A, apakah nanti ketika Anda menjadi saksi, karena Muh Karno ini yang Anda juga kenal dan sehari-hari sering bersama ya dulu ya,
bukankah membuat pengakuan bahwa ada nama Jokowi dan nama Jokowi yang benar-benar KKN? Bagaimana cara mematahkan pengakuan dan kesaksian dari orang yang juga anaknya lurah tentu dan tinggal di situ? Apa yang meyakinkan Anda bahwa Anda pasti bisa mengalahkan kesaksian dari Mukarno ini? Saya merasa lebih kenal dengan mahasiswa tersebut karena saya berinteraksi dengan mahasiswa tersebut hampir 3 bulan dan 24 jam sehari. Sedangkan beliau, Mas Mukarno, waktu itu masih kuliah di Semarang. Ketemu mahasiswa yang KKN pun kemungkinan besar seminggu sekali, itu pun hari Minggu dan Minggu malam, Minggu sore sudah harus pulang ke Semarang. Jadi saya bertanggung jawab bahwa saya lebih mengenal beliau daripada Mas Mukarno. Artinya bahwa nanti jika memang berhadapan di pengadilan, artinya bahwa Mr. A ini yakin sekali bahwa akan bisa mematahkan semua kesaksian dari Mukarno dengan pembuktian nanti, karena kita juga nanti akan mendapatkan support luar biasa dari mahasiswa itu ya, Mr. A, bahwa insya Allah nanti yang mahasiswa yang kuliah yang KKN di Ketewian juga akan memberi kesaksian. Artinya nanti akan dibenarkan pengakuan dari Mr. A ini oleh orang yang benar-benar KKN di sana. Oke, terakhir Mr. A, apa yang Anda yakini bahwa ya benar-benar yang Anda katakan ini adalah sesuatu yang jujur dan Anda benar-benar ingin membuktikan bahwa inilah saatnya untuk membuka semuanya, bahwa kebenaran memang harus ditegakkan. Silakan. Sebagai warga negara, saya mempunyai tanggung jawab ikut mewujudkan keadilan, dan kebetulan saya merasa bahwa Allah memposisikan saya untuk adil dalam hal ini, karena peristiwa ini saya rasa sangat luar biasa, dan istilahnya perkenalan saya tidak bisa dapatkan dengan mahasiswa lainnya, dan istilahnya karena hal ini terjadi menurut saya itu sangat spesial, maka dengan adanya seperti ini saya harus ikut bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran sesuai yang saya yakini kebenarannya dan saya ketahui kebenarannya. Oke, luar biasa, demi kebenaran dan ikut karena bertanggung jawab karena mengetahui secara langsung. Mr. A, kalau kita mau lihat, ini resikonya besar loh. Ini terakhir, bahwa saya mengingatkan bahwa ini akan beresiko besar dan ini tentu akan ada tekanan-tekanan. Benar-benar apakah Anda benar-benar sudah siap dengan segala resikonya? Saya siap dengan resikonya. Jujur, kalau ada rasa perasaan ini sebagai manusia ada, tapi saya memilih berani untuk membela kebenaran sesuai apa yang saya ketahui dan saya yakini. Oke, siap teman-teman, luar biasa yang dilakukan oleh Mr. A ini jauh-jauh dari Yogyakarta. Dan ingat, beliau memakai biaya sendiri. Ingat, beliau memakai biaya sendiri, tidak ada yang mengongkosi, tidak ada yang membiayai. Ketika berkomunikasi sama saya kemarin, saya juga tidak menyangka dia langsung datang ke Jakarta. Saya akan datang, Mas Farhan, saya akan ikut menyaksikan dan ikut mensupport Dokotiva. Ini bagi saya tidak menyangka. Jadi ini aja kita masih di mobil teman-teman ya. Podcastnya kita masih di mobil. Mr. A, terima kasih semua, terima kasih atas ini keberaniannya untuk mengungkapkan, dan apresiasi besar-besar ya sebesarnya buat Mr. A. Dan ini adalah perjuangan kita bersama. Ini bukan tentang Jokowi, ini bukan tentang kita, tapi ini tentang Indonesia. Inilah yang saya suka dari Mr. A. Perjuangan untuk membangkitkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran dari segala kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita doakan besok Mr. A akan pulang ke Yogyakarta dan diberi keselamatan, dan luar biasa support terus kepada channel ini yang akan terus membongkar dan akan membersamai bahwa setiap kepalsuan harus ditegakkan kebenarannya biar kepalsuan itu akan hilang. Terima kasih, saya akhiri. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Siap. Ya, ini adalah spesial luar biasa koplaknya teman-teman ya. Saya menyambung pernyataan netizen ini di bagian depan tadi dengan salam pembuka. Ini spesial, spesial koplaknya gitu kan. Ngurusin KKN Jokowi baru sekarang. Ini sama dengan yang dijalankan oleh si ikan buntal di bagian depan tadi, ya kan, membahas tanda tangan skripsi. Ini sepertinya ada grand design ya.
Jadi ketika si Dewa Panci kemudian si Dokter Mangkrak ini mulai disidangkan gitulah ya, itu ada grand design lagi untuk melakukan pembangunan opini, narasi ya, serangan-serangan ke opini publik semacam ini melalui orang-orang selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, gitu. Tapi celakanya ini kurang paten. Jadi hanya menggoreng isu lama yang katanya ijazah skripsinya nggak ada. Tanda tangan di skripsinya itu nggak ada, kemudian nggak ikut KKN. Lagian itu yang membocorkan katanya KKN Jokowi nggak pernah ikut KKN, ngapain pakai masker macam kayak gitu ya? Buka, aduh kelihatan sekali bohongnya. Lanjut. Bapak Joko Widodo, Anda sangat menginginkan datang ke pengadilan, maka datanglah ke pengadilan. Tidak Kurnia, si mulut ember, ya, jilbab 6 meter, sedang berada di podcast Madilog. Ini sebelum pengadilan, si Tipa, ya kan? Sedih kan nampak muka si Kurnia. Ini podcast Madilog ini memang mengumpulkan orang-orang pembenci Pak Jokowi. Podcast ini kalau tidak membicarakan masalah Pak Jokowi, nggak makan dia. Buat kalian podcast Madilog, berhentilah ya menjadi pecundang di negara Republik Indonesia ini. Bukan yang memberi edukasi terbaik bagi generasi muda, malah setiap hari memanggil orang-orang pembenci Pak Jokowi. Kata si Kurnia, Bapak Joko Widodo, Anda sangat menginginkan datang ke pengadilan, maka datanglah ke pengadilan, tidak dengan Zoom, datang dengan sendiri. Kurnia, kau mengaku lawyer, tapi bengaknya kau minta ampun. Joko Widodo akan datang ke pengadilan jika majelis hakim ya meminta Joko Widodo untuk datang. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa ya panggilan dari majelis hakim, Pak Jokowi datang sendiri. Dari mana kau belajarnya? Katanya kau lawyer, tapi tak tahu aturan. Perjuangan akan berbeda, kata dia. Para termul tidak akan bisa membackup Anda. Pak Jokowi tidak perlu di backup, ya. Pak Jokowi bisa berdiri di kakinya sendiri untuk membela dirinya sendiri. Kau pikir Jokowi Widodo itu setara dengan kau? Ya, perlu di backup. Salah orang kau yang membackup Pak Jokowi nanti adalah tuh tim kuasa hukumnya, ya, dan juga saksi-saksi dari UGM berikut kawan seangkatan Pak Jokowi kuliah. Itu sudah cukup. Sampaikanlah apa yang membuat Anda merasa direndahkan serendah-rendahnya. Nanti disampaikan Pak Jokowi, selalu aja berboncengan. Katanya dihinakan serendah-rendahnya. Memang kalian sudah ya kan membuat Pak Jokowi itu merasa terhina, merasa direndahkan. Padahal ya kalian itu tidak level Joko Widodo. Yang terhina saat ini dan yang direndahkan saat ini oleh masyarakat Indonesia adalah kau, Kurnia. Seorang perempuan yang mengaku lawyer, ya kan, tapi tukang fitnah. Dulu lantang kau bicara, sekarang kenapa pakai sayur kau? Sedih kali muka kau, karena kau takut bentar lagi kau masuk penjara. Kau pertanggungjawabkanlah apa yang sudah kau lakukan kepada Bapak Joko Widodo. Dibilang si Kurnia karena nggak bisa berdasarkan video-video apa. Kurnia, video itu adalah saksi, ya, bukti bahwasanya kalian sudah merendahkan Pak Jokowi. Kau sendiri datang menggeruduk rumah Pak Jokowi seolah-olah kau ini paling bagus di negara Republik Indonesia ini. Kata dia karena orang berbicara di situ mungkin saja dia sedang menunaikan tugasnya. Apakah orang menunaikan tugasnya bisa memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik orang lain? Kemudian juga menjalankan perintah undang-undang begitu. Undang-undang yang mana yang memperbolehkan orang memfitnah orang lain? Jadi itu nanti akan terbukti semua. Nanti akan terbukti semua di pengadilan. Jadi kau tunggu aja giliran kau. Hostnya bertanya, ya Ibu Kurnia yakin akan sampai ke pengadilan? Kata si Kurnia, kalau berdasarkan urutan itu setelah pelimpahan dinyatakan lengkap pasti akan ke pengadilan. Ya sudah pasti kalian itu nanti selesainya di pengadilan. Dan kau juga nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kau kepada Pak Jokowi. Tapi apakah ada satu hal-hal istimewa di antara itu? Seandainya itu baik, ya kenapa tidak? Kata si Kurnia, tapi kalau tidak baik berarti perjuangan lanjut. Apa yang kau perjuangkan? Berjuang memfitnah orang lain, itu perjuangan bagi kau. Mungkin bagi kaum kau HTI dan FPI kau adalah pejuang, tapi bagi kita Indonesia kau adalah pecundang.
hanya berani memfitnah. Kau sampai hari ini tidak bisa membuktikan mana fitnahan kau kepada Pak Jokowi yang ijazahnya palsu. Terus hostnya bertanya, misalnya ada opsi apa? Si Kurnia bilang, ya kita mungkin katanya, walaupun tidak kami ya kan, ini kan dibicarakan di dipublikkan. Para ahli mengeluarkan pendapat-pendapatnya bahwa nanti akan ada mungkin presiden mengambil hak prerogatifnya untuk begini begitu segala macam. Prabowo Subianto tidak akan masuk campur urusan ijazah ini, ya. Jadi nggak usah bermimpi kau nanti diberikan Pak Prabowo kok amnesti, ya, buang halusinasi tingkat dewa kau. Prabowo Subianto tidak mungkin memberikan kau amnesti, abolisi, sama seperti diberikan Prabowo Subianto kepada si Hasto dan Tom Lembong. Karena kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Dan tidak punya kewajiban, ya, Prabowo Subianto untuk membela orang-orang tukang fitnah, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Ya, kata dia kan silakan saja, misalnya Pak Prabowo mau memberikan dialah amnesti, ya, mimpilah kau terus, ya kan, jangan lupa bangun kau, takut aku ketiduran kau terus selamanya. Kata dia, kami tidak pada posisi itu karena kami memang diutus untuk berjuang dan tidak untuk mundur begitu. Apa yang kau perjuangkan? Kau ini seolah-olah pejuang. Apa sih yang kau perjuangkan? Coba tanya sama kau. Seorang pecundang yang bisanya cuma memfitnah, berjuangnya di mana? Berjuang memfitnah orang lain, berjuang memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu berjuang namanya. Bengak, itu bukan berjuang, itu pecundang. Ya nggak mungkin kau mundur lagi, ya kan? Karena kau sudah dijadikan tersangka, sebentar lagi kasus kau masuk ke pengadilan dan kau ya sudah jadi terdakwa. Jadi mau mundur dari mana kau? Hostnya bertanya, oke, dan tidak ada dalam tanda kutip konsekuensi dari tidak ditahannya Mas Suryo dan Dr. Tipa kemarin ya terkait nanti endingnya dari kasus ini. Si Kurnia bilang, saya tidak mau mengira-ngira ya. Tetapi kalau itu untuk istilah kata tuh kita sekedar sebagai pertimbangan persepsi itu silakan saja. Tetapi kalau kami hanya ingin fokus pada penyelesaian perkara ini secara adil dan benar. Nanti di pengadilan kau akan diadili secara adil dan benar. Kata dia, mengapa? Indonesia ini Konoha sih ya katanya. Agak sulit kita memperkirakan. Kita memperkirakan apa jadinya apa. Oleh karena itu tidak usah berharap kepada manusia. Kita jalani saja dengan benar, percaya dan yakin bahwa yang di atas sana sedang mengamati dan tidak mungkin menyusahkan. Kau itu ya menyusahkan diri kau sendiri. Ini adalah balasan dari Tuhan atas perbuatan kau. Jadi jangan merasa diri kau itu akan sok agamis. Sok ya seolah-olah kau itu dilindungi sama Tuhan. Kelakuan bejat kau ini paling dibenci sama Tuhan, ya. Karena dalam Islam memfitnah orang lain itu ya sama dengan ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya di dalam Islam ya dianjurkan tabayun sebelum memfitnah orang lain. Belajar agama lah kau, nggak usah jilbab 6 meter ya kan. Habis itu kebencian kau pelihara. Itu makanya jangan bergabung sama FPI dan HTI. Kenapa dibubarkan Joko Widodo? Ya, karena itu ajaran Islam yang sesat, yang mengajarkan kalian boleh memfitnah orang lain, mempermalukan orang lain, merendahkan orang lain. Oh, saya bertanya, kalau Ibu Kurnia pribadi, Kurnia bilang, ya kami klaster 1 kan belum diapa-apakan. Bentar lagi kau udah dilimpahkan ke kejaksaan. Bentar lagi kau pasti kena tangkap sama penyidik ya Polda Metro Jaya. Kau tunggu sajalah. Oh, saya bertanya, secara pribadi inginnya kasus ini finishnya di mana? Si Kurnia bilang, saya ingin tegaknya kebenaran dan keadilan. Nanti di pengadilan baru tegak ya kan kebenaran dan keadilan. Nah, nanti di pengadilan baru kau itu tahu bahwasanya perbuatan kau selama ini kepada Pak Jokowi adalah salah dan kau nanti mendapatkan ganjaran hukuman penjara. Kata dia, kebenaran itu tegak dan keadilan itu tidak harus dengan satu punya perwakilan bahwa itu harus disidangkan atau tidak disidangkan. Perkara kau ini memang harus disidangkan biar ya nampak kebenaran dan keadilan. Jadi nggak usah mimpi kau perkara kau ini nggak akan pernah disidang. Sudah disidang tuh Stipa. Tinggal tunggu ya kan giliran kau saja.
Kata dia apapun bentuknya tetapi perkataannya, fakta pengurusnya itu harus menunjukkan pembelaan kepada pembenaran dan keadilan. Itu bentuknya bisa apapun. Iya, nanti di pengadilan. Nanti kau buktikan ya bahwasanya kau tidak bersalah di pengadilan. Jadi nggak usah cop-cop aja kau. Ya, perbaiki diri kau. Persiapkan mental kau untuk menjalani hari-hari nanti di penjara. Kayak kau ini perempuan yang nggak tahu diri. Ya, mengaku lawyer, tapi sesuka hati merendahkan orang lain, memfitnah orang lain. Nanti saja di pengadilan, kau tunggu saja di pengadilan. Ya, kau pasti diadili seadil-adilnya, dan mudah-mudahan nanti kau itu dapat ganjaran yang setimpal, biar ada efek jerah. Paham kau Kurnia? Ya, gak usah sedih kali kau, bahagialah kau. Kemarin bahagia kau menghina merendahkan Jokowi, kenapa sekarang sedih kali kau? Aduh, Ibu Yohana, panjang kali komentarnya ya, paten kali. Yang dikomentarin si Kurnia ya toh. Ada netizen yang menyebut dia itu korlap kawin kontrak. Saya nggak tahu bener apakah enggak ya. Yang jelas kalau kita mendengarkan pernyataan Krismon akhir-akhir ini ya, bahwa para penyerang isu ijazah palsu Jokowi ini terlibat ya kumpul ontak gitu loh. Saya curiga si korlap kawin kontrak ini menjadi salah satu orang yang terlibat dalam kumpul ontak yang disebutkan oleh si almarhum Krismon ya. Terkait pernyataan Ibu Yohana, saya 100.000 triliun % saya sangat sependapat. Mantap Ibu Yohana ya. Lanjut. Ijazah TK-nya Pak, jangan lupa. Tolong disematkan juga ijazah TK-nya itu, pasti ditanyakan, oleh mereka pasti ditanyakan. Kalaupun nih guys, pengadilan memutuskan ketok palu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli semua, dari SD, dari TK, SD hingga ijazah kuliahnya, tetap guys mereka ini nggak bakal percaya, karena percuma menjelaskan kepada seekor lalat kalau bunga itu harum, tetap lalat akan milih sampah. Saya sih guys menduga kuat, tapi mungkin bukan hanya saya doang yang menduga-duga seperti ini ya. Mereka ini saya menduga didanai, karena banyak guys para elit-elit partai yang ketar-ketir sama Pak Jokowi ini. Intinya mereka ini ingin menjatuhkan Pak Jokowi lewat isu-isu murahan seperti ini. Kenapa Pak Jokowi terus diserang? Karena guys, Pak Jokowi ini bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Coba, siapa di Indonesia ini yang melakukan pemilihan umum selalu menang? Cuman Pak Jokowi. Ya ini kalau Pak Jokowi masih berkecimpung di dunia politik, partai politik lain gak bakal menang. Percaya sama saya. Inilah yang ditakutkan oleh para ketum-ketum partai yang lain. Hingga mereka terus-terusan mengisukan ini, mengisukan itu, tetap. Yaitu kalaupun pengadilan ketok palu ijazah Jokowi ini asli, tetap mereka akan teriak-teriak. Tetap mereka kalaupun pasti si Tifa dan Rosulio ini dipenjara, pasti akan ada isu-isu yang lain untuk mengisukan Pak Jokowi negatif ini, itu pasti. Karena mereka akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Intinya satu, agar Pak Jokowi pensiun dari dunia politik. Itu guys ya. Pak Jokowi di mana-mana guys diterima oleh rakyat. Coba berani nggak para ketua umum partai yang lain ya keliling safari politik di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, berani nggak? Bisa nggak seperti Jokowi? Saya rasa nggak bakal bisa deh. Inilah guys yang membuat para ketum-ketum sakit hati kepada Pak Jokowi ya. Intinya satu, Pak Jokowi disuruh pensiun dari dunia politik. Intinya itu. Jangankan ijazah TK bang, ya ijazah TK itu masih kelihatan. Kalau perlu itu, ya kan, tanda lahirnya Jokowi, bukan akta kelahiran loh ya, tanda lahirnya Jokowi yang dikeluarkan oleh bidan itu harus dibawa, ya. Kalau perlu itu ari-arinya Jokowi itu dipendem di mana, itu harus apa namanya itu dibongkar lagi, kemudian dites DNA. Apakah ari-arinya Jokowi itu tanahnya, pasti kan ari-arinya saat ini sudah menjadi tanah ya. Nah, itu coba dicek itu. Apakah itu apa namanya? Mengandung DNA-nya Jokowi, jangan-jangan itu bohongan semua, ya toh? Iya, kalau perlu tali pusarnya Jokowi. Kalau orang Jawa bilang coplak puser gitu ya, coplok puser ya. Nah, itu harus dicari tuh. Jangan hanya ijazah TK, kalau perlu PAUD. Nah, gitu. Tetap aja mereka nggak bakal percaya, ya kan? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.